Perkenalkan, nama saya Jundan Ripto Mardika dengan NPM 221501053. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas akhir pada judul 3. Oke, sebelumnya ini merupakan judul 3 percobaan pertama. Cobaan 1, yang dibutuhkan adalah Arduino Uno sebanyak 2 buah dan juga kabel jumper sebanyak 2. Yang biru ini pinnya ada di transmitter +1 dan receiver 0. Sedangkan untuk item ini adalah untuk groundnya, kabel ground. Untuk yang di kanan adalah namanya receiver dan yang di kiri ini adalah transmitter. Oke, untuk kodenya kita pertama dulu Arduino R3 atau buat receivernya. Yang pertama terdapat void setup serial begin 9600 serial 8N1. Ini digunakan untuk menyiapkan setup dari Arduino Uno-nya. Kemudian ada void loop yang akan menjalankan percabangan jika serial.available kurang dari 0. Jika memenuhi kondisi, maka akan string message sama dengan serial read string. Jadi akan membaca dari pesan yang dikirimkan dari transmitter. Lalu terdapat serial print pesan diterima. Ini digunakan untuk mencetak hasil pembacaan dari data yang dikirimkan oleh transmitter tadi. Yang pesan diterima .2 apa gitu. Kemudian ada serial print line message. Ini buat ngeprint di satu baris. Oke, kita langsung saja ke Arduino yang kedua. Sama, terdapat void setup yang digunakan untuk menyiapkan Arduino Uno supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian if-nya juga sama kondisinya. Kemudian ada serial.write message.chstring message.length. Ini buat menulis string yang akan kita kirimkan ke receiver. Kemudian message ini digunakan untuk membaca panjangnya juga. Kemudian serial write/n ini digunakan supaya inputannya berada di baris yang berbeda. Oke, kita langsung saja mulai start simulation. Misalkan kita tulis nama saya Jundan. Oke, ini sudah terkirim dari transmitternya. Ya. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisan yang saya kirimkan ke receiver dari transmitter, yaitu kata Jundan atau nama saya sendiri. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, percobaan kedua ini alat yang dibutuhkan antara lain 2 Arduino Uno, half breadboard, ada push button, resistor, LED, dan juga kabel jumper. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Pertama ada define MISO 12 untuk mendefinisikan bahwa MISO ini berada di pin 12. Lalu ada define MOSI 11, ini digunakan untuk memberitahu Arduino Uno bahwa ada
device yang dihubungkan ke pin 11. Lalu ada define pin clock 13. Ini digunakan untuk memberitahu Arduino Uno terdapat clock yang dihubungkan ke pin 13. Kemudian ada define chip select 10. Ini untuk memberitahukan Arduino Uno bahwa ada chip select pada pin 10 dan rate BPS sebanyak 100. Kemudian ada byte 8 dan juga define button 9. Kemudian ada inisialisasi char message dengan tipe tanda char. Kemudian ada void setup yang digunakan untuk eh, menyeting pin-pin mana saja yang digunakan sebagai input dan juga output. Di sini bisa kita lihat terdapat MISO yang merupakan input dan sedangkan outputnya adalah antara lain MOSI, pin clock, chip select. Ya, kemudian ada pin clock juga ini low. Kemudian ada pin mode button ini digunakan juga untuk inputnya supaya nanti bisa nyalakan lampunya. Kemudian ada void loop, terdapat check button untuk mengecek tombol apakah ditekan atau tidak. Dan ada shell.println in prime mensagem, ini digunakan buat mengeluarkan inputan di serial monitor. Udah print message-nya dari inisialisasi tadi yang menggunakan tipe data char dan mulai transmisi chip select, kemudian mengirim data message-nya, kemudian ada stop transmission chip select. Ada void check button dari check button di void loop tadi. Pertama ada proses is button press sama dengan digital read button low. If is button press message H, else message sama dengan L. Jadi di sini kalau misalnya eh, tombolnya ditekan maka pesannya akan H. Apabila nggak ditekan maka akan L. Tulis L dalam output di serial monitor. Terdapat void start transmission yang berhubungan dengan void loop di atas. Dia akan menulis ref pinnya adalah low. Lalu terdapat stop transmission, void stop transmission. Itu akan menulis ref pinnya adalah high atau nyala. Ada void send data, char message yang terdapat pengulangan yang digunakan untuk mengirimkan data message tadi. Dan ada void send bit, ini digunakan untuk mengirim bitnya dari clock dan juga MOSI. Lalu di sini ada void clock cycle yang akan menuliskan pin clocknya high dan juga pin clocknya low. Untuk yang kedua sebenarnya ini sama saja, cuma yang membedakan di sini adalah ada untuk Arduino yang kedua ini change message-nya, lalu ada menerima data dan juga terdapat pengulangan-pengulangan. Oke, kita langsung saja ke rangkaiannya.
Apabila kita menekan tombolnya ini, maka lampu LED-nya akan menyala. Namun apabila kita lepas tombolnya, maka LED-nya juga akan mati. Bisa dilihat tadi bahwa tadi di Arduino yang pertama atau masternya terdapat ada L dan H. L tadi apabila tombolnya nggak ditekan, tapi kalau ada muncul huruf H, maka tombolnya itu tandanya ditekan. Oke, kita langsung saja ke cobaan yang ketiga. Kita matikan dulu. Oke, di sini seperti percobaan yang pertama ya, judul 3. Kita hanya perlu dua Arduino Uno. Ini sebagai slave, yang ini sebagai master. Bedanya di sini kita tidak menghubungkannya ke pin receiver dan transmitter, melainkan di pin A5 ke A5 dan pin 4 ke A4. Bisa dilihat kodenya. Jadi pertama-tama terdapat input wire.h. Ini digunakan untuk membaca library wire.h. Kemudian hot void setup yang digunakan untuk membaca library dari wire.h tersebut. Lalu terdapat void loop dengan delay sebanyak 100 kalau udah void receive event integer bytes. Pengulangan while.available char-c semua while.read serial.print receive message. Ini artinya codingan ini digunakan untuk membaca pesan dari Arduino yang master. Serial.println ini buat itunya di print satu baris. Jadi satu string atau satu karakter itu satu baris. Kemudian ini adalah untuk codingan mengirimkan pesan dari master slave. The print line send message. Ini untuk mengeluarkan output send message ke sini buat mengirimkan pesan. Lalu ada while serial.available message sama dengan serial.readString. Ini digunakan untuk membaca readstringnya, membaca string supaya dapat terbaca dan dikirimkan ke perangkat slave. Lalu ada inisiasi mulai transmisinya, mulai mengirimkan. Lalu ini untuk memerintahkan untuk menulis message berdasarkan string. Lalu ini adalah mengakhiri pengirimannya dengan delay 500. Oke, kita langsung coba saja. Misalkan saya tulis Jundan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa slave
perangkat Slave akan membaca data yang dikirimkan sebanyak satu-satu, sehingga yang ditampilkan di sini adalah satu karakter per satu baris. Jadi saya tadi mengirimkan kata Jundan, maka yang munculnya di baris pertama adalah C, dan baris ke-6 adalah M. Oke, kemudian kita akan masuk ke percobaan yang terakhir. Percobaan yang terakhir ini menggunakan Arduino Uno, LCD, dan juga breadboard. Oke, pertama ini terdapat include wire.h, ini buat library wire-nya, perangkat I2C-nya. Kemudian ada include liquid crystal I2C.h, ini buat library dari LCD-nya. Lalu ada inisialisasi apa ya? Ini untuk mengaktifkan bahwa LCD-nya ini adalah 16 kolom dan 2 baris dengan arsitektur 0x27. Kemudian ada void setup ini untuk menyalakan LCD-nya. Kemudian backlight ini buat ada lampu latarnya nyala di LCD-nya. Lalu void loop, dapat set kursornya 00. Kalau ada LCD print lab komputer, nanti akan lab komputernya akan muncul di LCD-nya. Udah set kursor 01, LCD print Unila 2024. Ini nanti kalimat Unila 2024 ini akan muncul di bawahnya lab komputer. Oke, kita langsung saja prakteknya. Nah, oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Tugas akhir saya sekian.